Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kebetulan sekarang pembelajaran PPKN untuk kelas 10 semester pertama. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan selamat atas prestasi kalian semua yang sudah duduk di bangku sekolah madrasah aliyah di kelas 10 yang sebelumnya masa-masa di SMP atau di MTS. Baiklah, untuk memulai pembelajaran silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Selesai? Baik, untuk membahas bab 1 ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh, menunjukkan contoh pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap gotong royong dalam masyarakat secara tepat. Yang keempat, melakukan kegiatan, peserta didik menunjukkan bentuk kegiatan kelompok yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Untuk memulainya, silahkan simak gambar berikut ini. Apakah gambar berikut ini merupakan perwujudan nilai Pancasila? Kalau benar, kira-kira sila keberapa ya perwujudan gambar nilai-nilai yang ada dalam gambar tersebut? Nah, yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai di dalam Pancasila itu dibagi menjadi 3. Satu, ada nilai dasar. Yang kedua, ada nilai instrumental. Dan yang ketiga, ada nilai praktis. Kali ini kita akan coba nilai dasar. Nilai dasar di dalam Pancasila yaitu nilai-nilai yang sulit untuk berubah. Nilai dasar di dalam Pancasila ada 5 sesuai dengan silanya. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Sesuai dengan sila-silanya. Nah, sekarang nilai dasar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai praktis atau bisa juga dalam bentuk nilai-nilai instrumental. Contohnya, yang pertama, keyakinan bagi bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, dari sila pertama itu diwujudkan dengan mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang terakhir, saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Itu nilai dasar dari sila pertama. Selanjutnya kita lihat nilai dasar dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka diwujudkan dalam bentuk 1. Kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan hati nurani. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang kelima, memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial.
Tuh, sekarang kita lihat di nilai dasar sila ketiga Persatuan Indonesia, maka wujudnya ditampilkan dalam bentuk menghormati perbedaan dalam masyarakat, menjalin kerjasama atau bergotong royong, kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia, rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. Kita masuk sekarang ke yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka wujudnya bisa ditampilkan dalam bentuk misalnya rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Pemegang kedaulatan ini ditampilkan lagi yang lebih praktis dalam penyelenggaraan pemilu, di mana pemimpin kita dari mulai presiden sampai kepala daerah ditentukan oleh pemegang kedaulatan, yaitu rakyat sendiri. Kemudian ada demokrasi dalam politik, demokrasi dalam ekonomi, demokrasi dalam sosial. Kemudian ada musyawarah untuk mufakat. Sekalipun di dalam musyawarah terdapat ada yang disebut dengan klausul voting, artinya berdasarkan suara terbanyak, tetapi itu sesungguhnya bagian dari musyawarah. Berikutnya menghormati keputusan bersama dan tentu melaksanakan keputusan bersama sebagai bagian dari kesepakatan. Selanjutnya sila kelima. Nilai dasar dari sila kelima itu bisa ditampilkan wujudnya, misalnya keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi keseimbangan itu seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi tidak mesti nuntut haknya, kewajibannya diabaikan, atau sebaliknya kewajibannya terus dilakukan, haknya terabaikan. Jadi mesti seimbang. Yang keempat, kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Yang kelima, dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Itu sila-sila yang ada di dalam nilai-nilai dasar di dalam sila-sila Pancasila yang bisa diwujudkan di dalam nilai instrumental atau nilai-nilai praktis kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang materi yang kedua atau subpoin yang kedua, yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama ada pembagian kekuasaan, dan yang kedua ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Sekarang pembagian kekuasaan dulu. Teorinya ada dua yang dipakai. Yang pertama teori menurut John Locke, dan yang kedua adalah menurut Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Tiga ini disebut dengan sebutan trias politika. Sementara Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Ini juga sama teori yang terkenalnya, trias politika. Baik John Locke maupun Montesquieu, dua-duanya membagi kekuasaan ke dalam tiga, maka teori kedua-duanya disebut trias politika. Tetapi ada perbedaan penyebutan kekuasaan. Nah, apa itu sesungguhnya yang disebut dengan kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga negara, yaitu DPR dan DPD.
Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Apa kekuasaan eksekutif? Yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ini dipegang oleh presiden sebagai pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang atau mengawasi jalannya undang-undang. Kemudian ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, di Indonesia yang dipakai adalah teori trias politika dari Montesquieu yang membagi ke dalam 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara dari John Locke yang ketiganya ada federatif itu dipakai atau dipraktekkan di negara Amerika. Begitu kira-kira. Berikutnya, sekarang pembagian kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Ada 2 pembagian kekuasaan. Yang pertama secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Maka kedudukannya karena sifatnya horizontal jadi sejajar, lembaga-lembaga negara ini berkedudukan sama tingginya. Oleh karena itu, tidak bisa saling membubarkan satu sama lain karena kedudukannya sebagai setara atau sejajar. Itu yang dimaksud dengan secara horizontal. Sementara pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintah. Misalnya, karena ini vertikal, hubungannya antara atas bawah atau dari bawah ke atas. Misalnya pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi. Nah, kita pahami di layar berikut. Ini perbedaannya. Yang disebut dengan vertikal itu hubungan antara atas bawah atau bawah atas. Misalnya kekuasaan pemerintah pusat diturunkan kepada pemerintah provinsi, kemudian provinsi diturunkan lagi kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pemerintah kota turunkan lagi ke tingkat yang lebih rendah, ke tingkat kecamatan. Kecamatan turunkan lagi ke tingkat kelurahan atau desa. Desa turunkan lagi sampai pada tingkat RT. RT, ketua RT itu sesungguhnya pemerintah karena wakil pemerintah di tingkat pusat yang ada di tingkat yang paling rendah. Nah, sementara yang horizontal kekuasaannya sejajar yang tadi disebutkan. Ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksaminatif. Di Indonesia ada 6 mungkin. 6 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan